seperti yang pertama tadi yang keyakinan dan nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian definisi yang kedua adalah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, di situ dari kedua pengertian itu kita lihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Berarti yang tercermin adalah dari ketong. Nah, bagaimana ketong membangun anak-anak karakter, ya? Kalau ketong membangun anak karakter, sudah tentu ketong juga punya karakter yang baik. Jadi jangan ketong hanya bicara untuk membangun anak-anak saja, tapi ketong sendiri punya karakter juga. Ini sebagai teman-teman. Nah, jadi contoh budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik, berarti yang sudah teman-teman sudah jalankan yang selama ini yang kita lihat itu adalah budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Teman-teman pasti sejalan. Nah, tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu betul laksanakan. Jadi simbol hilang begitu, selalu laksanakan setiap saat. Jadi mengingat peran yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, itu adalah dari budaya 5S tadi. Budaya 5S itu berarti termasuk dalam budaya positif. Dari ketong ajak anak-anak bagaimana budayakan senyum, kemudian dong salam, kemudian dong sapa, terus dong pun sopan dan santun tadi. Nah, itu adalah budaya-budaya positif yang ketong sudah laksanakan di sekolah. Kemudian woi, ada rekam Zoom komputer suara masih beta rekam Zoom ambon kegiatan. Jalan lanjut budaya 5S. Next. Malas orang datang sini boleh. Jadi kan ya. kasih kamera jauh saja. Udah suara masuk di rekaman. Terus kursi lagi. Terus lagi. Iya. Setengah. Ya gitu. Oke, baik teman-teman, dan itu ulasan sedikit tentang yang pertama tadi peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Nah, itu ulasan sedikit terkait peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Berarti teman-teman sudah bisa paham bahwa yang membentuk karakter itu berarti ketong guru ke siswa, seperti itu. Nah, di sini ada dua topik yang akan ketong pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita mulai dengan posisi kontrol guru. Jadi sangat penting untuk guru memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Teman-teman tahu, ketong posisikan diri saat berhadapan dengan murid itu seperti apa? Karena ketika saat ketong pelajari, kemudian ketong buat melakukan refleksi bahwa ketong itu guru seperti apa yang ketong maksudnya ketong itu sebagai kayak guru seperti apa selama ini, begitu. Nah, jadi di dalam kelas posisi guru dikatakan sebagai penggerak utama. Terus dalam kelas ini ketong dalam kelas dulu. Ketong sebagai guru berarti ketong sebagai penggerak utama untuk mewujudkan adanya kontrol dalam proses belajar mengajar.
Itu adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada hubungan guru dan murid dalam posisi kontrol guru. Nah, di sini ada tabel sih, tapi kata saya bisa apa nama? Saya bisa tampil akan, jadi beta jelaskan saja posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru yang pertama adalah guru yang pertama satu itu guru penghukum. Guru penghukum itu berarti dia bikin apa saja ke anak-anak. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, kemudian guru pengontrol, dan guru sebagai manajer. Nah, di situ dari yang pertama dulu guru penghukum, berarti tindakan apa ya nanti guru penghukum tadi buat otomatis. Pertama adalah dia memarahi, kemudian dia mengkritik, kemudian dia menyakiti, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan. Itu adalah guru penghukum tadi. Jadi semoga katong termasuk dalam guru penghukum. Itu berarti ini katong berbicara kembali ke filosofi pendidikan menurut Dewan tadi. Bagaimana katong katong lakukan anak. Jadi maksud dari guru penghukum itu adalah guru itu dia suka marah-marah dalam kelas, suka kritik anak, suka menyakiti, suka melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu adalah contoh guru penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Tindakan yang dilakukan adalah mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Jadi selalu buat kayak siswa dia selalu kayak rasa bersalah terus. Tindakan katong kira-kira guru katong harus bikin apa begitu untuk anak-anak supaya jangan selalu kayak dia kayak merasa bersalah gitu. Kalau katong selalu mendiamkan, terus katong selalu bicara banyak-banyak, pardon. Kalau katong berbicara itu untuk mengubah katong anak-anak, tapi kayak katong buat yang selalu merasa bersalah, maka katong termasuk dalam itu guru pembuat rasa bersalah tadi. Nah, kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini membuat pemakluman. Dia selalu memaklumi dia pun anak-anak. Kemudian guru pengontrol, memantau dan mencatat. Kalau katong setiap saat katong kontrol katong pun anak-anak, berarti sudah tentu katong pantau kontrol, atau berarti katong pantau katong pun anak-anak setiap saat, terus katong mencatat apa yang katong pun anak-anak lakukan setiap saat di dalam kelas. Kemudian manajer berarti tindakannya adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Berarti ini di mana? Berarti dia ada di dalam kelas. Kesepakatan dengan siswa ya Bu ya. Membuat kesepakatan. Nah, tadi yang kedua ini masih berada pada posisi kontrol teman-teman. Jadi posisi perkataan tadi masih perkataan, terus tadi kan tindakan. Nah, sekarang kita masuk di perkataan. Perkataan dari guru penghukum. Kalau misalnya nih, kalau kamu misalnya bicara dengan anak-anak, kalau kamu kayak marah begitu, atau selalu kayak marah anak-anak begitu. Nah, kalau bikin apa nanti pokoknya kayak bikin kayak kasih hukuman begitu pada anak-anak. Itu adalah disebut dengan guru penghukum tadi. Kemudian guru membuat rasa bersalah. Di situ dia bilang kayak merasa kecewa, atau ibu merasa kecewa dengan kayak misalnya ada salah satu murid, kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya kamu tahu. Jadi maksudnya kayak di sini dia membuat kayak anak tadi kayak dia rasa bersalah begitu. Iya, dia sadar bahwa kalau kita buat ini salah, otomatis kalau kita orang tua tahu pasti saja
ada pemarah dari orang tua. Kemudian guru sebagai teman. Nah, lakukan kalau guru sebagai teman berarti dia mau perkataan ke siswa tadi, berarti dengan dia menganggap anak itu sebagai dia menganggap anak itu sebagai teman gitu. Kemudian guru sebagai pengontrol. Berarti guru dia katakan apa yang dia katakan ke anak tadi bahwa kamu tahu aturannya kan? Maksudnya artinya bahwa dia kontrol dia punya kontrol dia punya anak tadi bahwa tahu aturannya kasih begitu. Tapi kalau dia mau kontrol dia otomatis dia sampai bertanya begitu. Dia sampai tahu bahwa dia anak ada bikin apa. Dia sampai tahu bahwa dia anak ada buat kesalahan atau apa, nanti dia akan tahu. Tapi kalau dengan adanya kontrol tadi, posisi kontrol tadi, maka dia pasti pantau. Kemudian dia mencatat bahwa bisa anak hari ini dia begini ada misalnya buat hal-hal yang atau saya inginkan, otomatis atau catat hari ini anak ini hari ini dia begini, anak ini hari ini dia begini. Nanti kembali pada apa yang katong lakukan untuk anak supaya dia rubah dia punya kesalahan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, akibat dari guru sebagai penghukum tadi, akibatnya adalah murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi ketika katong kasih banyak hukuman pada anak-anak, katong sebagai guru sebagai penghukum, setiap saat kayak katong hukum, nanti lama-lama itu dia murid tadi dia sampai peduli dengan katong, atau dia sampai peduli dengan tugas-tugas begitu. Melawan. Jadi kayak katong orang besar saja, setiap saat kayak katong kayak ditekan atau bagaimana, otomatis kan tok babu angkas tinggal saya sudah katong jambi gila. Nah itu seperti itu. Jadi kayak katong guru saya katong bilang katong mau istirahat atau apa, tapi kayak katong selalu kayak maksudnya kayak misalkan nih kayak ada tekanan begitu, kamu harus begini otomatis pasti katong merasa kayak beban, katong merasa kayak dihukum. Maka pada akhirnya katong tinggal sampai rusak saja begitu, usah begitu. Jadi ini katong kembali ke anak-anak juga begitu. Ketika katong banyak kasih hukuman, katong banyak kasih tekanan pardon, maka pasti saja dong masa bodoh. Nah itu akibatnya. Kemudian yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Di sini akibatnya adalah murid merasa murid itu dia rasa kayak dia bodoh atau dia nakal begitu. Karena guru selalu kasih kayak maksudnya kayak dia selalu kasih buat sesuatu bahwa sesuatu dia kayak rasa bersalah begitu. Berarti akibat dari apa yang guru bikin itu, berarti siswa itu dia rasa bahwa berarti kita ini bodoh, berarti kita ini nakal. Nah di situ teman-teman berarti kita harus tahu bahwa apa yang harus kita buat ke anak-anak seperti itu. Kita harus apakah kita harus dari guru pembuat rasa bersalah atau kita harus tetap jadi guru penghukum begitu. Kemudian guru sebagai teman. Merasa guru adalah akibat dari itu adalah merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Tadi kan tindakan dari guru itu membuat pemakluman. Nah sekarang akibat dari guru dia maklumi anak karena dia merasa bahwa anak adalah dia punya teman, dia punya sahabat. Maka siswa tadi dia merasa guru adalah dia punya teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Otomatis kalau seperti itu anak kalau mestinya maklumi berarti bukan bahwa katong kayak kasih tinggal saya begitu kan, tidak. Atau maklumi dia punya dia punya kesalahan, berarti apa yang harus katong nanti buat ke anak-anak lah begitu. Mungkin ada refleksi, tapi refleksinya juga katong harus refleksi katong pun diri juga, jangan hanya untuk anak-anak sebegitu. Jadi itu adalah guru sebagai teman. Jadi
Karena tindakannya membuat kemakluman, akibatnya adalah merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan-kesalahan. Kemudian guru sebagai pengontrol. Akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Karena di sini guru selalu memantau. Guru memantau, kemudian dia mencatat. Nah, akibat dari itu pasti murid mempertanyakan konsekuensi dan perbuatan. Kira-kira perbuatan apa yang beta lakukan, begitu. Pasti saja guru sudah mencatat tuh. Guru sudah mencatat dia pun apa yang dia lakukan pada saat itu. Ketika guru mulai mencatat, kemudian pasti murid dia, oh iya beta apa yang beta buat, sehingga guru tadi dia selalu kontrol beta terus. Nah, kemudian guru sebagai manajer, nah akibatnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Nah, itu terkait dengan tindakan tadi itu bertanya dan membuat kesepakatan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Nah, di dalam kelas apa yang katong buat? Berarti katong buat kesepakatan. Sebelum belajar berarti katong harus ada buat kesepakatan di dalam kelas. Nah, itu mungkin ada beberapa kelas yang buat, sekalipun ada yang sen pajang, tapi pasti sebelum belajar juga pasti ada teman-teman yang sudah buat kesepakatan dengan sudah lakukan kesepakatan dengan anak-anak di dalam kelas. Nah, kemudian pola perilaku guru penghukum. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi nanti dia tinggal melanggar terus, dia hukum dia, maka dia tambah buat terus, dia melanggar terus, karena dia pikir bahwa sudah selesai hukum beta, selesai sudah, nanti beta buat ulang lah, selesai hukum beta buat selesai jadi gitu. Jadi anak-anak itu sebagai katong kayak hukum terus, kasih dong hukuman terus, maka nanti akan dong ulang lagi apa yang dong buat. Kira-kira strategi apa yang katong bikin supaya anak-anak itu jangan dong ulang lagi dong perbuatan yang katong inginkan tadi. Nah, tapi katong mau selalu jadi guru penghukum, katong mau selalu jadi guru yang suka marah-marah di dalam kelas, maka nanti akan begitu terus. Kemudian guru yang kedua tadi guru apa lah? Guru membuat rasa bersalah. Nah, di situ nanti rasa rendah diri, kemudian kurang percaya diri, cemas dalam khawatir atau salah. Nah, di sini terkait dengan tadi guru yang guru yang membuat rasa bersalah tadi. Pola perilakunya siswa tuh dia rasa ikut diri paling rendah, kemudian dia kurang percaya diri, kemudian dia cemas dan khawatir dengan nanti apa yang dilakukan, karena setiap apa yang mau dilakukan guru selalu membuat dia kayak selalu merasa bersalah begitu. Jadi apakah katong harus jadi guru yang seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang berikut adalah guru sebagai teman. Nah, pola perilakunya adalah menjadi lemah, kemudian tergantung, cenderung menunggu. Nah, di sini berarti dia sudah mulai kayak sadar diri bahwa usia guru pernah kayak marah-marah dia, kemudian guru kayak selalu merangkul dia, berarti dia mulai lemah. Maksudnya melemah dalam arti bahwa apa yang pernah dia lakukan menurut dia itu salah, maka dia susah mau buat lah begitu. Karena dia mulai menyatu dengan katong, dia mulai mulai anggap katong sebagai teman. Dia datang mau bikin apa saja dengan katong, dia mulai kayak berani begitu, dia merasa was-was lagi untuk mau dekati katong. Kemudian teman-teman yang berikut adalah guru pengontrol. Pola perilaku guru pengontrol ini orientasi pada ganjaran dan hadiah. Nah, di situ kayak
setelah misalnya ada guru yang kayak dia selalu setelah kontrol di anak-anak buat apa-apa, nanti dia kasih hadiah, kemudian dia kasih reward ke anak-anak, itu adalah itu berarti dia kasih kayak motivasi begitu ke teman-teman, supaya itu fungsi kontrol dari guru tadi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, pola perilaku manajer ini berarti tadi yang pertama tadi bertanya dan membuat kesepakatan itu untuk tindakan. Pola perilakunya adalah disiplin dari dalam diri. Tadi kan kita sebut kesepakatan dalam kelas nih. Sudah tentu guru itu siswa itu dia mulai ikuti kesepakatan kelas tadi, maka dia akan disiplin. Begitu. Itu adalah guru sebagai manajer. Jadi setiap kelas bagusnya itu ada kesepakatan kelas. Setiap saat ada kesepakatan kelas supaya siswa itu dia kayak disiplin, kemudian disiplin itu dari dalam diri begitu. Oh iya, hari ini ketemu ini. Jadi kesepakatan kelas ini teman-teman, jangan ketemu sendiri buat begitu. Harus kesepakatan kelas itu harus dengan anak-anak. Jadi jangan hanya ketemu fokus kayak ketemu saja kayak siswa sama gitu, kayak siswa harus dalam kelas siswa harus begini-gini. Tapi kalau kesepakatan kelas bahwa guru terlambat juga, guru kayak belajar tepat waktu misalnya, tapi ketemu yang tepat waktu, siswa yang duluan begitu. Nah, itu juga masalah karena ketemu sebuah kesepakatan dengan anak-anak gitu teman-teman. Itu adalah posisi guru. Jadi mungkin dari topik pertama tadi itu barangkali ada teman-teman yang mestinya bukan mari kita sharing tentang topik posisi kontrol tadi. Maksudnya mungkin ada yang bisa bicara, makanya ada teman-teman belum belum pas. Terus teman-teman tanggapannya bagaimana? Mari kita sama-sama bahas di sini supaya supaya apa yang katong tahan, apa yang katong pegang, katong buat kita tumpuk anak-anak yang betul-betul berdampak begitu. Mungkin itu teman-teman dari topik pertama. Ya, luar biasa ini di Malang, di Makassar. Ini